Oli Bearman emang udah tinggal nunggu pengumuman aja kalau dia bakal ke Haas musim depan. Emang sebenarnya hal ini udah direncanakan dari akhir 2023 kemarin. Ditambah dia mampu impress Ferrari dan Haas setelah dia debut dadakan di Saudi Arabian Grand Prix kemarin dan beberapa free practice yang dia lakukan. Namun ada satu hal yang cukup mengkhawatirkan mengenai Oli Bearman sekarang, yaitu performa dia di F2 sejauh ini. Nah sekarang gue akan bahas ada apa dengan Oli Bearman yang tampil bagus di F1, tapi malah sebaliknya di F2. Oke, jadi Oli tampil sangat memuaskan di musim rookie F2-nya di 2023, di mana dia berhasil meraih 4 kemenangan dan menjadi rookie terbaik kedua di musim itu. Maka dia mendatangi musim F2 2024 penuh dengan ekspektasi dan harapan bahwa dia akan bersaing untuk gelar juara F2. Lalu dia juga sempat turun di beberapa free practice 1 bersama Haas, dan disinilah perhatian ke dia sudah mulai banyak dan dia akan diproyekkan untuk kursi Haas itu di 2025. Namun, di 2024 tentunya nggak akan semudah itu untuk dia bisa menjadi juara F2 dan naik ke F1. Karena dia akan memiliki kompetitor yang hype-nya tuh sama kayak itu, bahkan lebih besar hype-nya ya, yaitu Andrea Kimi Antonelli. Keduanya bakal menjadi rekan tim di F2 2024 bersama Prema. Bayangin aja ya kan ketika pengumuman ini dikeluarkan, dua pembalap dengan talenta besar di tim Prema yang terkenal dengan GG-nya di feeder series, udah siap lah ya menghancurkan grid F2 2024 itu. Atau itu ya kita kira awalnya, karena akhirnya malah regulasi baru yang menghancurkan mereka. Sangat meresahkan. Ini menjadi rintangan untuk semua pembalap karena F2 2024 itu akan memiliki regulasi baru. Jadi semua pembalap dan tim harus mulai dari nol lagi, dan para rookie bisa dibilang cukup diuntungkan karena mereka nggak bakal ketinggalan jauh banget dari pembalap yang udah masuk ke musim kedua atau lebih dari segi pengalaman. Dengan mobilnya ya, paling pembalap yang lebih berpengalaman tuh unggul dari sisi penguasaan track dan manajemen ban. Oli di musim keduanya memiliki semua itu. Nah sayangnya seperti yang gue bilang tadi, regulasi baru ini benar-benar membuat Prema menurun. Mereka nggak bisa mencari setup yang cocok di regulasi baru ini. Nah sebelum kalian bilang, loh kan feeder series mobilnya sama bang, kan spek series. Ya emang, cuma setup juga sama pentingnya ya, plus skill pembalap juga penting, dan ini yang bisa membuat perbedaan. Dan juga mesin Mekakrom itu kalau nggak meleduk ya. Di Bahrain, Oli dan Kimi benar-benar entah di mana lah pace-nya, dan Oli pun gagal meraih poin. Oke, mungkin di Saudi Doi bisa menunjukkan pace-nya ketika setupnya nggak salah, dan itu yang dia buktikan ketika dia meraih pole. Tapi kita semua tahu, dia mendapatkan kabar yang lebih mengejutkan di mana dia bakal debut di F1 bersama Ferrari. Dan kita semua sudah tahu endingnya gimana ya, dan gue udah sering bahas juga, jadi gue nggak akan membuang waktu untuk ngebahas lagi. Oke, intinya di sini ekspektasi, perhatian, dan harapan dia untuk ke F1 terus meningkat. Dan ketika hal itu terjadi, tekanan pun terus meningkat. Dan gue rasa hal inilah yang terjadi ke Doi sekarang. Di Australia, dia benar-benar unlucky dan hanya mampu finish di posisi ke-9 di feature race. Di Imola, di mana dia juga turun di FP1 bersama Haas, tapi crash di free practice Formula 2, mampu qualify cukup tinggi, dan sedang memimpin balapan feature race juga, sampai akhirnya dia nge-stall di pit. Dan harus puas finish di posisi ke-10 akhirnya. Di Monaco qualifying, lagi-lagi tampil buruk di qualifying ya, dan harus start di bawah top 10. Tapi di feature race dengan strategi yang cukup beresiko, dia mampu finish di posisi keempat. Nah, disinilah kita berharap bahwa dia bisa menjaga momentum ini untuk terus meraih hasil bagus. Di Spanyol kemarin, dia lagi-lagi turun di FP1 bersama Haas. Dan akhirnya di F2 qualifying-nya, amsyong lagi. Dan gak meraih poin sama sekali di kedua race. Sejauh ini dia berada di posisi ke-17 di standings F2 dengan raihan 18 poin. Sementara di F1, dia saat ini berada di P13 atau posisi ke-13 di standings. Iya, padahal balapannya di F1 cuma sekali, tapi standingsnya lebih tinggi. Aneh emang, tapi itu membuktikan kalau F2 ini persaingannya emang seketat itu. Tapi ada apa kok bisa sampai kayak gini gitu loh. Standings di F2-nya lebih rendah dari standingsnya di F1. Menurut gua, ada 3 faktor yang membuat performa dia melempem di F2. Pertama, Prema seperti gue bilang tadi, emang lagi ampas saja dengan regulasi baru ini. Nggak bisa mencari setup yang pas dan konsisten. Baik lagi, feeder series itu emang spek series, tapi setup juga berpengaruh. Kedua, tekanan udah mulai meningkat, dan gue rasa itu sudah memasuki kepalanya dia ya.
dan mengganggu performanya juga. Ketiga, Kimi Antonelli, mau kalian gak suka sama hype-nya dan performa dia juga sebenarnya gak sesuai harapan juga, tapi sejauh ini merupakan pembalap prema terbaik dari keduanya. Sama gini, gue sebenarnya gak setuju dia diturunin di FP1 di weekend yang sama pas ada Formula 2, karena itu bisa ganggu performanya juga. Dia udah kencang naik mobil F1, habis itu dia harus menyesuaikan lagi dengan mobil F2 yang lebih pelan. Pikirannya itu udah kemana-mana dan inilah terbukti ya kan. Sebisa mungkin mereka nurunin dia di FP1 dimana nggak ada race week F2 lah. Tapi udah sulit itu, karena kita udah masuk ke leg Eropa sekarang. Dan F2 juga bakal lagi sibuk-sibuk ya, karena mereka bakal balapan terus di Eropa. Jadi kalau saran gua, Oli fokus sama F2-nya aja dulu lah. Apalagi katanya juga udah resmi bakal ke Haas. Jadi tinggal nunggu pengumuman aja sebenarnya ya kan. Mending fokus saja ke F2 dulu, apalagi bakal sibuk juga Formula 2 ini dalam beberapa minggu ke depan. Kalau enggak ya, jangan kan jadi juara F2. Finish top 10 aja pun enggak ini kayaknya. Jangan so iya deh. Yeah. Dan gak enak dong kalau misal dapat seat F1 tapi malah finish entah di mana ya kan. Walaupun poin super license udah cukup, harusnya udah cukup ya. Tapi tetap aja, lu masuk ke F1 juga harus ada prestasinya. Jangan karena hype-nya gede sama satu balapan dadakan aja. Gua rasa kita kan juga sudah percaya ya sama hype-hype satu balapan dadakan doang ya kan. Kalau nggak percaya ya silakan tanya Nick De Vries. Jadi gua harap Oli bisa ningkatin performanya di F2 dulu. Kalau ngeliat kondisinya untuk jadi juara sebenarnya masih ada peluangnya, karena di F2 lu tuh nggak pernah bisa prediksi apa yang bakal terjadi. Tapi menurut gua dia harus fokus tidak dapat top 5 di standings nanti. Kan menurut gua top 5 di itu udah prestasi yang luar biasa banget lah kalau melihat posisi dia sekarang dengan awal yang buruk. Masih banyak balapan di F2 musim ini dan gue yakin dia bisa melakukan itu. Gue berharap Prema bisa segera menangani masalah dengan mobil regulasi baru ini. Dan Oli bisa segera melepaskan segala tekanan yang ada di bahunya sekarang gitu. Dia layak untuk naik ke F1 dan sampai sekarang gue masih mengakui itu. Hanya saja dia perlu meningkatkan lagi performa aslinya yang masih kekunci dan terus keganggu gitu. Dan momentum itu juga gak pernah terjaga gitu ya. Kalau dia bisa finish top 5 di musim ini, gua rasa itu udah cukup lah untuk buktiin kalau dia tuh layak ke F1. Karena walaupun awalnya buruk pun, yang selalu dilihat kan akhirnya ya kan. Betul tuh betul. Ya betul lah, soalnya kalau nggak betul, itu mah berarti argumen gak jelas Colt LH44. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Oli sebenarnya layak untuk naik ke F1? Ngeliat performa dia di F2 sekarang, dan apakah dia bisa tampil lebih bagus di, ya lu bisa bilang, paruh musim kedua nanti di F2. Kalian komen aja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa, sudah lelah gue ya, video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.